kehamilan awal seringkali tidaklah mudah, terutama apabila seorang ibu mengeluhkan terlambat haid baru beberapa minggu yang lalu. Sehingga bidan dituntut harus mampu mengenali tanda dan gejala kehamilan didukung dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Yang dimaksud dengan tanda-tanda kehamilan ialah sekumpulan tanda atau gejala yang muncul pada wanita hamil dan terjadi sebagai akibat adanya perubahan fisiologis dan psikologis pada masa kehamilan. Secara klinis, tanda-tanda kehamilan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama, yakni tanda-tanda tidak pasti kehamilan atau tanda presumtif kehamilan. Kategori yang kedua, yakni tanda-tanda kemungkinan kehamilan. Kategori yang ketiga, yakni tanda pasti kehamilan. Marilah sekarang kita uraikan satu persatu dari tanda-tanda kehamilan. Tanda kehamilan yang pertama, yakni tanda tidak pasti kehamilan atau presumtif. Yang dimaksud dengan tanda presumtif kehamilan ialah perubahan-perubahan yang dirasakan oleh ibu yang timbul selama menjalani masa kehamilan. Adapun di antaranya ialah amenor, mual muntah atau nausea and vomiting, anoreksia, sering berkemih, mastodynia, obstipasi, epulis, hiperpigmentasi, varises. Amenor. Amenor merupakan gejala yang paling umum dialami oleh wanita hamil. Meskipun demikian, amenor sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis, obat-obatan yang dikonsumsi, serta penyakit kronis yang diderita. Pada ibu hamil, sangat penting untuk diketahui tanggal hari pertama haid terakhir atau yang disebut dengan HPHT. Hal ini ditujukan untuk menentukan usia kehamilan, serta untuk menentukan tafsiran tanggal persalinan. Menentukan usia kehamilan, serta menentukan tafsiran persalinan menggunakan rumus Nagel dengan cara hari ditambah 7, bulan dikurang 3, tahun ditambah 1. Mari kita mulai dengan contoh yang pertama. Diketahui hari pertama haid terakhir, tanggal 12 bulan 4 tahun 2017. Maka tafsiran persalinan 12 ditambah 7, 4 dikurang 3, 2017 ditambah 1, sehingga diperoleh hasil tafsiran persalinan tanggal 19 bulan 1 tahun 2018. Namun jika HPHT ibu berada pada rentang bulan Januari hingga Maret, maka rumus Nagel menjadi tanggal ditambah 7, bulan ditambah 9, tahun ditambah 0. Contoh, diketahui hari pertama haid terakhir seorang ibu tanggal 10 bulan 1 tahun 2017. Maka tafsiran persalinannya tanggal 10 ditambah 7, bulan 1 ditambah 9, tahun 2017 ditambah 0, sehingga diperoleh hasil tafsiran persalinan tanggal 17 bulan 10 tahun 2017. Catatan, rumus Nagel hanya bisa digunakan jika siklus haid seorang ibu merupakan siklus haid teratur, yakni pada siklus 28 sampai dengan 30 hari. Jika siklus haid tidak teratur, untuk memperkecil kesalahan,
harus dikoreksi dengan cara siklus haid pendek atau 26 hari apabila perkiraan taksiran persalinan tanggal 12 Maret, maka dimundurkan 2 hari menjadi 14 hari. Jika siklus haid panjang atau 40 hari, apabila tafsiran 12 Maret, maka ditambah 12 hari menjadi 24 Maret. Tanda tidak pasti kehamilan berikutnya yakni mual muntah atau nausea and vomiting. Mual muntah merupakan gejala umum yang dialami oleh seorang ibu hamil, timbul karena ada rasa enek atau tidak nyaman sampai dengan munculnya muntah. Mual muntah yang dialami oleh ibu hamil umumnya terjadi pada pagi hari yang disebut dengan morning sickness. Morning sickness dalam batas fisiologis dapat diatasi. Tanda tidak pasti kehamilan berikutnya yakni anoreksia. Anoreksia umumnya terjadi pada kehamilan trimester 1. Hal ini berkaitan erat dengan keluhan mual muntah yang dialami oleh ibu hamil. Tanda tidak pasti kehamilan berikutnya yakni sering miksi atau sering berkemih. Sering berkemih terjadi karena kondisi kandung kemih yang tertekan oleh rahim yang kian membesar. Gejala ini akan hilang pada trimester 2 kehamilan. Dan pada akhir kehamilan, gejala ini akan muncul kembali karena kandung kemih tertekan oleh bagian terendah janin. Tanda tidak pasti kehamilan berikutnya yakni mastodynia. Mastodynia yaitu payudara membesar, tegang, dan sedikit nyeri. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh hormon estrogen, progesteron, dan somatotropin yang merangsang duktus serta alveoli pada payudara. Tanda tidak pasti kehamilan berikutnya yaitu obstipasi. Obstipasi terjadi akibat adanya efek relaksasi progesteron atau dapat juga disebabkan karena pengaruh perubahan pola makan. Tanda tidak pasti kehamilan berikutnya yaitu epulis. Epulis disebabkan adanya hipertrofi dari papil gusi. Tanda tidak pasti kehamilan yang berikutnya yaitu hiperpigmentasi kulit. Hiperpigmentasi kulit disebabkan oleh adanya pengaruh hormon steroid. Umumnya, hiperpigmentasi kulit dialami oleh ibu hamil pada daerah areola mami, leher, dan dinding perut serta daerah wajah yang dikenal dengan istilah kloasme gravidarum. Tanda tidak pasti kehamilan yang terakhir yaitu varises. Varises disebabkan oleh adanya pelebaran vena-vena yang biasanya dapat terjadi pada kaki, betis, vulva, dan payudara. Umumnya varises dijumpai pada kehamilan trimester akhir. Tanda-tanda kehamilan berikutnya dalam kategori tanda-tanda kemungkinan. Tanda-tanda kemungkinan kehamilan yaitu perubahan-perubahan yang diobservasi oleh pemeriksa, namun beberapa dugaan kehamilan. Semakin banyak tanda yang mungkin kita dapatkan, makin besar kemungkinan hamil. Tanda kemungkinan kehamilan yang pertama, perut membesar. Tanda Hegar, tanda Kedwick, tanda Piskacek, Braxton Hicks, tanda Goodell's, dan yang terakhir ditemukan adanya Ballotman. Perut membesar
Pembesaran perut pada ibu hamil diakibatkan oleh pembesaran uterus. Pembesaran perut menjadi nyata pada minggu ke-16. Hal ini disebabkan karena pada saat itu uterus telah keluar dari rongga pelvis dan menjadi organ rongga perut. Tanda kemungkinan hamil yang kedua yakni tanda Hegar. Tanda Hegar merupakan tanda berupa perlunakan pada daerah ismus uteri, sehingga daerah tersebut pada penekanan mempunyai kesan yang tipis dan uterus mudah difleksikan. Dapat diketahui dengan pemeriksaan bimanual. Tanda ini dapat terlihat pada minggu ke-6 dan menjadi nyata pada minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-8. Tanda kemungkinan kehamilan yang ketiga yaitu tanda Catchwick. Tanda Catchwick ditunjukkan dengan dinding vagina menjadi kebiruan. Hal ini disebabkan karena mengalami kongesti. Tanda kemungkinan yang berikutnya yaitu tanda Piskacek. Tanda Piskacek yaitu terjadinya pertumbuhan yang asimetris pada bagian uterus yang dekat dengan implantasi plasenta. Tanda Braxton Hicks yaitu kontraksi-kontraksi kecil uterus atau yang biasa disebut dengan kontraksi palsu. Hal ini muncul apabila terdapat rangsangan. Tanda ini muncul setelah adanya pasien mengeluh perutnya kencang. Tanda kemungkinan hamil yang ke-6 yakni tanda Goodell. Tanda Goodell diketahui apabila melalui pemeriksaan bimanual. Ditemukan serviks terasa lebih lunak. Penggunaan kontrasepsi oral juga dapat memberikan dampak ditemukan adanya tanda Goodell. Tanda kemungkinan hamil yang terakhir yakni ditemukan adanya ballottement. Teraba ballottement pada minggu ke-16 sampai dengan minggu ke-20 setelah rongga rahim mengalami obliterasi dan cairan amnion cukup banyak. Ballottement adalah tanda ada benda terapung yang seolah-olah melayang dalam cairan. Sebagian diagnosis banding ialah asites yang disertai dengan kista ovari, mioma uteri, dan lain-lain. Kategori tanda kehamilan yang terakhir yakni tanda pasti kehamilan. Tanda pasti kehamilan ialah tanda-tanda objektif yang didapatkan oleh pemeriksa yang dapat digunakan untuk menegakkan diagnosa kehamilan. Adapun tanda pasti kehamilan diantaranya ialah pemeriksa melihat dan merasakan adanya gerakan janin. Gerakan janin yang dapat dilihat atau diraba maka akan dapat menentukan bagian-bagian janin. Outline janin menjadi lebih jelas setelah minggu ke-22, sedangkan gerakan janin dapat dirasakan dengan jelas setelah minggu ke-24. Tanda pasti kehamilan yang kedua yaitu terdengar adanya DJJ atau detak jantung janin. Terdengarnya detak jantung janin dapat digunakan menggunakan stetoskop monaural Lanek pada minggu ke-17 sampai dengan minggu ke-18 kehamilan. DJJ juga dapat ditentukan dengan menggunakan Doppler. Pada penggunaan alat Doppler, kita dapat mendengarkan DJJ lebih awal, yakni sekitar pada usia kehamilan 12 minggu. Sedangkan DJJ dicatat pada pemeriksaan menggunakan feto-elektrokardiograf dapat direkam pada minggu ke-12 dan pada pemeriksaan menggunakan ultrasonografi atau
USG pada minggu ke-6. Tanda pasti kehamilan yang berikut yakni terlihat tulang janin dalam hasil foto ultrasonografi atau USG. Terlihatnya tulang-tulang janin dalam foto ronsen atau foto ultrasonografi tampak setelah minggu ke-12 sampai dengan minggu ke-14. Demikian uraian materi terkait dengan topik tanda-tanda kehamilan. Sekarang marilah kita coba untuk mengikuti evaluasi belajar seputar tanda-tanda kehamilan. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Soal pertama. Tanda mungkin kehamilan yang ditandai dengan perlunakan pada daerah isthmus uteri ialah A. Tanda Hegar, B. Tanda Kedgwick, C. Tanda Piskacek, D. Tanda Gudels, E. Ballottement. Soal kedua. Pernyataan berikut yang merupakan tanda pasti kehamilan ialah 1. Terdengar DJJ, 2. Teraba bagian-bagian janin melalui pemeriksaan Leopold, 3. Tampak adanya tulang janin dalam pemeriksaan USG, 4. Ibu mengeluhkan mual muntah. Jawablah A jika pernyataan 1, 2, 3 benar. Jawablah B jika pernyataan 1, 3 benar. Jawablah C jika pernyataan 2, 4 benar. Jawablah D jika pernyataan 4 benar. Dan jawablah E jika semua pernyataan benar.